pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Dan salam Buddhaya. sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dalam rangka mengenang memperingati 14 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Wong Liochen. Apabila dalam jangka waktu 14 hari ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, belum tenang, damai, dan bahagia, dengan pembawaan doa-doa yang akan kita berikan, dengan persembahan sajian makanan sebagai wujud bakti dan hormat kepada beliau yang telah tiada, akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terdorong ke alam bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan, segera merelakan, mengikhlaskan, dan melepaskan sepenuhnya perpisahan dari orang tua yang sangat dicintai ini. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, kepada para suci, kita bawakan doa-doa ini dengan hikmah. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan juga berguna bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri, kita menghormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa, persembahan dupa. You open the phone. Let's go. Pegang. Dibuka buku putih halaman 2, persembahan dupa untuk almarhum. Lencedawe mitorula panin saja soyenda keing sang sing sehongka koyen namo len sehawe dosa namo lien sehawe dosa namo lien sehawe dosa dupanya dikumpulkan. Dibuka bukunya halaman 4. Tapeju mantra welas asih. Halaman 4. Buku yang satunya diselipkan sini saja nanti untuk duduk.
Nam mô Xê Phật Thế In Đa Sa A Di Đà Phật. Nam mô Xê Phật Thế In Đa Sa A Di Đà Phật. Nam mô Xê Phật Thế In Đa Sa A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bê Quan Sa Liên Bồ Sa. Nam mô Ta Bê Quan Sa Liên Bồ Sa. Nam mô Ta Bê Quan Sa Liên Bồ Sa. Nam mô A Lai Tán Na Tô La Ye Ye. Nam mô Li Ye Bó Lô Che Tê Sa Bó La Ye Bó Tê Sa Tô Bó Ye Ma ha sa to pa ye ma ha cha lu ni cha ye om sa pa la pa ye su ta na ta che nam mô si ti li ta e ma a li ye ba lu che ti sa pa la ling do pa nam mô na lai tin sa si li ma ha Bồ Tát Sám Bế Sa Bồ Tát Đạo Sư Bằng Ở Sa Yên Sa Bồ Sa Tô Nam Mô Bồ Sa Tô Nam Mô Bồ Chế Mô Phật Tát Tô Tát Sa Ta Om A Ba Lu Se Lu Cha Ti Cha Lo Ti Se Le Ma Ha Bồ Tê Sa Tô Sa Bồ Mô Lai Mô Si Lê Tò Yên Chế Lô Chế Mang Tô Lô Phá Sơ Ye Ti Ma Ha Phá Sơ Ye Ti Tô La Tê Lê Nê Sa Phô La Ye Chà La Mô Mô Tê Lê ê xê sa na có la san phô la sa lê phá san phô la sa ye hô lô mô la hô lô xê lê so la xê lê so lô bồ tê bồ tát ye mê tê lê na la tin sa tê lê sa nê na po ye mô na sa po ha si to ye sa po ha mô ha si to ye sa po ha si to yo ye sa po la ye sa po ha na la tin sa po ha mô la na la sa po ha si la san a mô cha ye sa po mô a si to ye sa po sa che la a si to ye sa po bồ tát mô cha si to ye sa po na la tin sa po cha la ye sa po mô bồ li san che la ye sa po nam mô la tan na tô la ye nam mô li ye bó lô che ti sa bó la ye sa bó om si ten tu man đô la pan đô ye sa bó nam mô cang lô an bồ sa nam mô cang lô an bồ sa
halaman 56. 56, 57, 58, 59 ya. Mantra untuk persembahan makanan untuk almarhumah 56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman, masing-masing bait dibaca 3 kali. 56 sutra hati atau sinjing. Namo para wesang peposa, namo para wesang peposa, namo para wesang peposa. Palamita sinjing kwan cacai posa sing san para palamita sejajing wo ije kong do ije ko asali sasapoye kong kong mo isa saji sa kong kong ji sa sa sang sin sa ye voro sasali sa cho phang có giang po san bo me po ca po ching po gian po che sa câu công cho wo sa po sa sang sing sa wo yen ar pi sa sa ye wo sa sa sang we cho fa wo yen che na cha wo i sa che wo ming ye wo ming che na cha wo la sa ye wo la sa ching po ko che me ta po sa ye wo sa ta ko po te sa ta ye po ra po la mi ta ko san wo qua e ko wo yo con bo lên lên đánh tao mòn chan chớ xin nên ban san sa cho phơi ye po ra po la mi ta ko ta ana ta la san mya sam go te go cha po ra po la mi to san ta sa ta mim cho sa wo san ta sa wo dan cha nai cho ti che ko san sa po se ko sa po ra po la mi to cho cha ye che ti po la san che ti po ti sa po ho nam mô a mi to po ye to ta che to ye to ti ye ta a mi le to po pi a mi le ta si tham po pi a mi le to pi cha lan di a mi le to pi cha lan to cha mi ni cha na cha to cha li sa po ho nam mô a mi to po ye to ta che to ye to ti ye ta a mi le to po pi a mi le to si tham po pi a mi le to pi cha lan di a mi le to pi cha lan to cha mi ni cha na cha to cha li sa po ho nam mô a mi to po ye to ta che to ye to ti ye a mi le to po pi a mi le to si tham po pi a mi le to pi cha lan di a mi le to pi cha lan to cha mi ni cha to cha li sa po ho nam mô sa văn đan to ye to wa lo che ti Om san bo lai hùng nam mô sa văn đan ta ye ta wa lo che ti Om san bo lai hùng nam mô sa văn đan ta ye ta wa lo che ti Om san bo lai hùng nam mô solo bo ye tan ta ye to ye tan san ta Om solo bo lai solo sa po ho nam mô solo bo ye tan ta ye to ye tan san ta
Om solo solo pola solo sabo om. Namo solo boye tanda ye doye ta jeta. Om solo solo pola solo sabo om. Om yeyenan sambawa wadela hung. Om yeyenan sambawa wadela hung. Om yeyenan sambawa wadela hung. Halaman 55, 56 dan 61. Nah, nih. Berdiri. 55, 56 dan 61 bagian akhir. Amitabha Sansen Sa Siang Hậu Quang Minh Ngũ Tân Nội Ai Hậu Quang Tràn Vô Si Can một trăng tình sát ta quang trung hoa phò vô sư hoa bố sa tôn nghĩa vô biên sa sa pa yen do do cho bên chen lên đạo bế an nam mô se phang se la sa je ta 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 be Amitabha Namo 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 Quan Sa In Bồ Sa Namo Quan Sa In Bồ Sa Namo Quan Sa In Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Thiên Thiên Ta Hai Trong Bồ Sa Namo Thiên Thiên Ta Hai Trong Bồ Sa Namo Thiên Thiên Ta Hai Trong Bồ Sa Khen sơn xế phan tế tố trồn dù khen lên hoa phê phố mù và ta trên phố Dù tế bố sa Huế bàn lệ xế vang phó quan sa phó vương làng ngô bên gom gơ tòn
atuang linganting bocolen ban limita. Silakan duduk, dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca bersama-sama Indonesianya 62, 63, 64. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku pelindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya. Memutuskan semua kilesa, derita, lupa, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. Halaman 68. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk Ibu almarhumah. Kita isi titik-titik dengan nama beliau. Kita baca bahasa Indonesianya 68. Ya. Kita baca bersama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Wong Liojen. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah. Bebas dari penderitaan tumima lahir di alam samsara. Kelahir tanah suci surga Sukawati sebelah barat. Lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Kita buka halaman B dan D, halaman awal, huruf B dan D. Doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. B dan D. Ya. Marilah Bapak Ibu, di saat kita bersama-sama mengenang memperingati hari yang ke-14 almarhumah Ibu Wong Liojen, apabila belum mengalami kelahiran di alam surga bahagia, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan juga memberikan keikhlasan keluarga yang ditinggalkan untuk segera melepaskan, mengikhlaskan kepergian Ibu almarhumah menuju alam yang lain. Kita nenfok, memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesianya bersama saya, dan sebelumnya kita akan nenfok dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan di saat nenfok sambil membaca dalam hati, mengikuti saya bahasa Indonesianya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo
Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Keluarga mengikuti saya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra-putra beliau, akan diingatkan oleh ajaran Sang Buddha, nasihat Sang Buddha, tentang pengorbanan seorang ibu, seorang mamah, tentang kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini orang tua seorang mamah telah tiada, semoga kebaikan dan ras pengorbanan dari orang tua yang pernah diberikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris, tetap memelihara dan menjaga kehormatan keluarga, menjaga nama baik keluarga, sebagai balasan atas pengorbanan dan kebaikan dari orang tua, dari mamah yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang seorang mamah, seorang ibu untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam
Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatian yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh? Orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ganti posisi. Ganti buku, bukunya dibuka. Yang buku coklat halaman 18 dan 20. 18 dan luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai.
bukunya ditutup. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita mengenang, memperingati, mendoakan hari ke-14 ya, wafatnya almarhum Mah Ibu Wong Lojen. Di kalangan umat Buddha ada beberapa tradisi penanganan akhir terhadap jenazah, terhadap yang telah meninggal. Penanganan akhir itu disesuaikan atau diselaraskan dengan ajaran Sang Buddha, bahwa Sang Buddha mengajarkan bahwa tubuh jasmani manusia ini terdiri dari 4 unsur. Ada unsur padat, unsur panas atau api, unsur cair, dan unsur yang lain atau unsur angin atau gerak. Agar keempat unsur pembentuk jasmani manusia ini kembali ke asalnya dengan mudah, ini dikaitkan dengan penanganan akhir terhadap jenazah seseorang yang telah meninggal. Agar unsur padat dalam tubuh kita itu cepat menyatu dengan unsur padat yang ada di bumi ini, ya, ada di tanah ini, ya. Kemudian ada penanganan akhir, yaitu dengan cara dimakamkan, ya, karena kan langsung ke tanah, dimakamkan, ada unsur padatnya langsung menyatu, ya, dimakamkan atau dikebumikan, ya. Maka sangat dominan sekali penanganan akhir dikebumikan itu di beberapa suku bangsa di dunia. Itu banyak jenazah itu dimakamkan, biar langsung menyatu dengan bumi. Kemudian ada unsur api dalam tubuh kita, kemudian dikremasi atau dibakar, ya, tubuh kita. Ada unsur apinya, biar langsung menyatu dengan unsur panas. Kemudian ada unsur angin, unsur gerak. Bagaimana kalau unsur angin ini ada di zaman Buddha di India sana? Jenazah itu tidak dikubur, tidak dikremasi, tapi ditaruh saja. Ditaruh di alam terbuka. Tentunya sudah khusus, bisa di hutan, bisa tempat khusus. Ya, sekarang di Indonesia pun juga ada juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, ke Trunjang, itu di alam terbuka di bawah pohon. Ya, itu masih ada sekarang di Indonesia, ya. Itu mungkin zaman Sang Buddha juga dominan juga. Kemudian ada juga sebagai, ya, di salah satu negara di Tibet itu ada pemakaman langit namanya, di alam terbuka biar dikasih makan burung-burung, ya. Itu pemakaman langit karena di sana mencari tempat untuk dikebumikan itu suasana kondisinya kan keras, ya, batu-batuan keras, tidak memungkinkan lagi untuk dikubur. Kemudian untuk ngasih makan burung-burung, ya, badan jasmaninya ini. Kemudian ada unsur air, biar menyatu dengan air dihanyutkan, ya, atau ditenggelamkan. Ini juga pernah ada juga, ya, kalau Bapak Ibu ingat itu Osama bin Laden, ya, itu ditenggelamkan itu di dasar laut itu. Jadi mudah kembalinya ke unsur-unsur itu. Penanganan apapun terhadap jenazah yang telah meninggal berdasarkan budaya dan tradisi dari masyarakat setempat. Namun Buddha mengajarkan bahwa badan jasmani ini bisa hancur, bisa kembali ke asalnya. Namun ada satu kesinambungan yang terus-menerus, yaitu arus kesadaran atau roh ini akan berlanjut terus sebelum seseorang mencapai nibbana, akan terlahir terus di alam-alam yang lain. Bagaimana cara terlahirnya di alam-alam yang lain atau membentuk makhluk-makhluk yang lain? Ada 4 caranya. Ada yang masuk dalam rahim atau dilahirkan, ya, rahim lewat kandungan. Nanti apabila ibu almarhumah itu ikatannya masih kuat, ya, dengan keluarga ini, keluarga Anda ini bisa masuk lagi dalam keluarga, menjadi cucu dan cicit nanti. Bisa juga lewat yang lainnya juga dalam kandungan. Ada lagi yang melalui telur,
Ya, cara untuk tumimbal lahir itu. Ada lagi melalui kelembapan, ya, mikroba itu melalui kelembapan, ya. Ada yang spontan. Orang yang terlalu baik dan terlalu jahat itu biasanya lahirnya spontan, ya. Langsung masuk surga atau langsung masuk neraka, ya, itu, ya. Jadi ada beberapa penanganan dan cara proses melalui kelahiran maupun cara-cara yang lain itu. Menghormati seseorang yang telah meninggal adalah merupakan kebiasaan positif, bahkan diajarkan oleh Sang Buddha, diberi contoh oleh Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama para biku dalam jumlah banyak, pada satu ketika Sang Buddha melihat di satu tempat itu seonggok kerangka-kerangka manusia, ya. Kemudian belum ketahuan itu kerangka manusia pada mulanya itu. Kemudian Sang Buddha yang sudah mengetahui langsung sujud di kerangka-kerangka itu. Murid-muridnya itu protes. Sang Buddha kan orang dihormati, orang terkenal. Kenapa Sang Buddha bikin malu? Mau menghormati seonggok tulang-tulang. Mendapat komentar dari muridnya seperti itu, Sang Buddha mengatakan, kamu belum tahu apa yang saya lakukan ini. Perlu kamu ketahui bahwa kerangka-kerangka manusia ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi leluhurku. Maka saya pun dengan sujud menghormat kerangka-kerangka ini. Di saat kita menghormat kerangka-kerangka itu, ya, kita terpikir, kita diingatkan tentang kebaikan-kebaikan dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Bukan berhala, tapi diingatkan dengan pesan-pesan moral yang pernah dibawakan, yang telah diberikan oleh leluhur kita kepada kita. Ini kerangka-kerangka, ya. Sekarang di kuburan kan sudah pasti, kuburan yang dihormati, yang dikasih bunga itu kuburan orang tuanya, sudah pasti. Kita pun telah berhutang budi dan tidak mungkin membalas kebaikan dari orang tua kita. Sekalipun usia kita diperpanjang 100 tahun, 200 tahun, tidak mungkin dengan bisa membayar dengan lunas kebaikan-kebaikan dan pengorbanan dari orang tua kita yang dari kecil, dari dalam kandungan sudah merawat memelihara kita. Ya, itu. Maka cuplikan dari apa yang disabdakan oleh Sang Buddha tadi sudah saya bacakan di hadapan Bapak Ibu, ya, bahwa dicontohkan sekalipun orang tua kita, ya, usianya sudah 100 tahun, kita sudah berumur 80 tahun, tetap kita akan diperhatikan orang tua. Bahkan saat detik-detik menjelang kematian orang tua kita, apa yang dipikirkan adalah anak-anaknya. Jangan sampai sepeninggal anak-anak itu, sepeninggal orang tua anak-anak itu hidupnya sengsara menderita. Akan jadi perhatian dari orang tua kita yang saat menghadapi detik-detik kematian. Itulah pengorbanan dari orang tua kita. Namun Bapak Ibu, di samping Sang Buddha mengajarkan tentang sulitnya membalas kebaikan dari orang tua kita, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak. Sang Buddha juga mengajarkan, apabila kamu ingin membalas kebaikan orang tuamu, maka yang kamu lakukan yang pertama, mengajak orang tuanya, menyadarkan kepada orang tuanya yang tadinya belum mempunyai keyakinan menjadi orang yang mempunyai keyakinan kepada agama. Yang tadinya itu belum mempunyai kemurahan hati menjadi orang yang mempunyai kemurahan hati. Yang tadinya tidak harmonis atau mempunyai sifat-sifat negatif, kita rubah, kita nasihati untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, mempunyai sifat-sifat baik. Itu adalah cara bagaimana kita membalas kebaikan orang tua yang pernah diberikan kepada kita. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di tempat ini, di saat kita mengenang memperingati 14 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Wong Liochen, dengan memberikan sajian makanan-makanan ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha tadi tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan, demi belas kasihan kepada leluhur kita yang telah tiada, memberikan sajian makanan-makanan ini akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia.
Ternyata sekalipun saya sudah meninggal 14 hari yang lalu, anak-anakku, suamiku masih peduli, masih simpatik dengan memberikan saji-sajian makanan. Rasa simpatik dari keluarga, rasa belas kasihan yang diberikan keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah yang dimilikinya dengan dukungan dari simpatik dari keluarga yang ditinggalkan ini akan mengkondisikan terakhirnya memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia tempatnya di mana? Adalah di alam surga. Namun apabila kita setelah sepeninggalan beliau membuat jengkel, membuat marah, tidak nyaman hati leluhur atau yang telah meninggal, itu kita telah membuat neraka bagi orang tua kita yang telah meninggal. Maka pesan moral Sang Buddha, setelah sepeninggalan orang tua tinggal mama, hendaknya di antara anak tetap akan menjaga keharmonisan, kerukunan. Dan saat ini masih ada papa, harus benar-benar dijadikan pusaka yang setiap saat harus mendapat perhatian lebih agar panjang umur, sehat dan bahagia. Itu sebagai balasan dari orang tua yang telah meninggal. Dan papa semoga selalu sehat dan bahagia sepeninggalan dari mama ini. Ditinggal istri, ditinggal mama, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang sedih, tidak bisa menerima, karena sudah berkumpul sekian puluh tahun, sulit rasanya melepaskan dan mengikhlaskan. Namun apabila keluarga tidak mau larut dalam duka, dalam derita, dan bisa menata kehidupan kembali, segeralah merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Fong. Semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan setelah terlahir di alam bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada suami, kepada putra-putrinya, kepada cucu-cucunya. Semoga akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan, dalam hidup, dan keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk Ibu almarhumah. Dibuka halaman 33 dan 34. Ya. Kita baca bersama-sama, titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva mahasatwa yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Wong Liochen. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Wong Liochen. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Demikianlah rangkaian pembawaan doa untuk mengenang 14 hari wafatnya almarhumah, dan juga sebagai tanda bakti dan hormat kepada yang telah tiada,
dari pihak keluarga mengirim beberapa sarana-sarana kehidupan. Semoga dengan pelaksananya rangkaian acara doa dan pengiriman sarana simbol-simbol bakti ini, keluarga merasa lega dan puas karena telah bisa menunaikan kewajiban seorang anak kepada orang yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu. Kita hormat dengan berdiri. Marilah kita hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Mau foto kanan kiri?